Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1 ya. Yang mana pada video kali ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan 6. Di pertemuan 6 ini pembahasan tentang create, update, delete atau biasa kita singkat CRUD ya di dalam form ya. Jadi setelah kemarin di pertemuan 4 sudah membahas tentang form processing, di pertemuan 5 kita membahas basis data, migration dan seeding. Lalu di pertemuan 6 kita gabungkan antara pertemuan 4 dan 5, yaitu antara form dengan basis data kita gabungkan di dalam sebuah CRUD ya di sini. Nah, di sini yang pertama form CRUD mahasiswa gitu, untuk prakteknya aja langsung kita diminta membuat controller mahasiswa gitu ya. Nah, di sini nantinya kita akan membuat sebuah form processing yang mana akan terkoneksi ke dalam database ya. Dan nanti data yang kita inputkan di dalam formnya itu akan tersimpan ke dalam sebuah table gitu ya. Nah, di pertemuan 6 awal ini diminta membuat controller mahasiswa gitu ya. Membuat controller mahasiswa PHP Artisan Make Controller, mahasiswa controller, min resource. Oke, nah ini kita coba dulu perintahnya. Oke, di sini kita coba ya langsung membuat controllernya. Walaupun sebelumnya mahasiswa controller itu sudah belum. Kemarin kita bikin controllernya itu kita cek dulu. Kita belum bikin controller untuk mahasiswa ya. Kita hanya bikin dasar controller dan latihan controller di sini. Jadi di sini bisa langsung kita buat ya, PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller min resource, kita enter aja. Nah, di sini kita buat controller mahasiswa dulu ya, yang mana nanti langsung terbentuk di sini untuk controller mahasiswanya. Kita tunggu prosesnya sampai terbentuk. Oke. Controller create successfully, dan di jendela VSC-nya juga sudah ada mahasiswa controllernya. Nah, terus di sini ada yang baru ya untuk pembuatan controller, ada min resource. Di sini min resource disebut sebagai controller resource yang berfungsi untuk membuat action standar pada controller. Action ini index, create, show, edit, update, dan destroy. Ya, yang mana pada masing-masing action nantinya akan dimasukkan perintah sesuai dengan fungsi masing-masing action. Buka file mahasiswa controller. Nah, kita buka dulu di sini codingannya, kita lihat tampil seperti di bawah gitu ya. Jadi ini controllernya agak beda ya dibanding dengan yang dasar controller kemarin kita buat. Kalau dasar controller kita buat ya kita cuman controller biasa gitu ya, yang untuk awalnya aja. Nah, di sini kita tambahkan resource biar hasilnya nanti bisa untuk digunakan tergantung actionnya apa gitu ya. Jadi actionnya juga lumayan banyak di sini. Nah, kita lihat codingannya ya seperti ini. Lumayan banyak ya untuk coding defaultnya. Nah, di sini kode yang dihasilkan antara controller biasa dengan controller resource berbeda. Jadi beda ya. Controller resource akan secara otomatis terbentuk function sebagai action yang akan digunakan ke CRUD datanya. Selanjutnya atur route, buka file web-php, kemudian tambahkan kode seperti ini. Nah, ini kita copy aja. Kita tambahkan kode root resource mahasiswa controllernya ke dalam web PHP-nya. Kita buka dulu web PHP-nya di sini. Oke, ini di resource ya, berarti di sini. Oke, berarti controller selesai dan penambahan di web PHP-nya juga sudah selesai. Yang kedua ini membuat tampilan data mahasiswa di sini. Tampilan ini berisi data mahasiswa yang tersimpan dalam tabel dan beberapa aksi untuk menambah, ubah, hapus. Agar file dalam proyeknya terorganisir, dibuat dulu folder sesuai dengan modul yang dikerjakan. Nah, di sini kita di resource view buat folder baru dengan nama mahasiswa. Berarti di resource view-nya di sini kita new folder, ini adalah namanya mahasiswa. Oke. Nah, kenapa kita bikin folder baru gitu ya? Biasanya
Kalau yang view-nya ini kan itu di luar folder ya, di luar folder. Jadi dalam folder view-nya. Kalau biasanya kita bikin sebuah project web itu ditaruhnya di dalam satu folder gitu. Biar nanti organisasinya, manajemen filenya itu kita gampang nyarinya gitu. Jadi kalau kita timpa di sini juga jadi satu sama yang ini, filenya nanti mungkin teman-teman bisa bingung ya. Nah, terus di sini mahasiswa. Oke, ini mahasiswanya huruf kecil, ini saya ubah dulu. Oke. Setelah itu buat file pada folder tersebut dengan cara klik kanan pada folder mahasiswa, lalu klik file new file, beri nama index.blade.php. Oke, index.blade.php. Kemudian codingannya ketikkan seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Kalau teman-teman mau pengetikannya cepat, ya berarti kan tinggal langsung aja gini. Terus di sini kita lihat di title-nya ini ada data mahasiswa. Lalu di body, terus di sini ada buka div 2 kali. Terus di sini juga ada div. Oke, nah di sini pembuatan table. Di sini table bordernya kita buat dulu table ya. Lalu di table di sini ada t-head. Di dalam t-head itu ada tr-nya 2 ya, berarti tr kali 2 di sini. Terus di dalam tr di sini ini ada td. Ya, dalam tr di sini ini ada td ya. Td. TD-nya di sini 1 dan di dalam TR ini ada TH, berarti TH-nya di sini kita buat TH dikali 4, kita lihat. Oke, 4. Oke, TH kali 4. Di bawah T-head-nya di sini ada T-body. Oke, lalu di sininya kita lihat TR-nya ada 1 di dalam TR ada TD-nya 4. Oke, berarti TR lalu TD dikali 4. Oke, nah sekarang tinggal kita buat aja ya untuk codingannya. Di sini table bordernya 1, align-nya left. Bordernya sama dengan 1. Terus di sini align-nya sama dengan left. Lalu di dalam t-head-nya sendiri kosong. Nah, di sini ini lumayan banyak ya. TD align right call span gitu, terus align center. Href root-nya ini saya copy aja biar tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan. Kita copy-nya di sini ya, berarti di dalam TD ini antara TD dan TD ini berarti di sini. Ini saya replace saja. Oke, lalu setelah ini di sininya ada TR, di dalam TR ada B, berarti di sini kita kasih B. Ini juga B. Lalu di dalam B-nya ini ada name. Terus di sini nama. Ini ada jurusan. Lalu ada action. Actionnya terus di selesai t-head di t-body-nya di sini ada for each di bawah t-body. Oke, terus di dalam tr, nah ini kita copy aja satu dulu. Ini kita copy 4 karena tinggal kita ganti ya. Di sini nim nama underscore mhs. Lalu di bawahnya ada jurusan. Lalu di bawahnya lagi untuk TD-nya ini TD-nya kita lihat sampai sini ya, berarti ini langsung banyak isinya seperti ini kurang lebih ya. Lalu di sini ini juga di sampingnya, ini juga, terus di sini juga ini masih di samping. Oke, seperti ini jadinya. Lalu di TR terakhir di atasnya t-body kita kasih and for each. Oke, ini TD-nya sudah. Oke.
lalu div selesai. Oke, untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel mahasiswa pada halaman indeks, tambahkan kode untuk mengambil data pada file mahasiswa controller.php. Pada action index tuliskan kode berikut. Oke, sekarang kita buka mahasiswa controllernya di sini. Nah, di sini action indexnya public function index, kita tambahkan codingan ini aja. Oke, terus di sini ini saya kopinya kebanyakan, kurung awalnya. Kita nggak boleh main asal copy ya, dilihat dulu juga codingannya, apakah buka tutup kurungnya sudah sesuai. Lalu di sini untuk melakukan konvensi model, buka file model mahasiswa dan tambahkan kode seperti di bawah ini. Oke, kita buka model mahasiswa yang kemarin sudah kita buat gitu ya. Nah, ini kelas mahasiswa extend model, di dalam sininya protected string table mahasiswa. Oke, ini sudah ada ya dari yang di pertemuan 5, jadi nggak perlu kita tambahkan lagi untuk codingan ininya. Nah, untuk melihat hasil luarannya, ketik pada web browser URL, ini localhost 8000 mahasiswa, jadi nanti hasil tampilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Sebelum di running, pastikan dulu PHP Artisan Serve-nya jalan. Oke, setelah pastikan PHP Artisan Serve-nya jalan, oke, kita paste di sini untuk URL-nya, kita enter, dan ini adalah hasilnya ya. Data mahasiswanya, dan kita belum bikin table ya di sini karena tabelnya sudah dibuat kemarin di pertemuan 5 untuk yang mahasiswa. Nah, ini adalah data dari pertemuan 5 kemarin yang sudah teman-teman semua lakukan di seedingnya gitu ya, bukan di migrasinya ya. Migrasinya itu kan untuk buat table, di seedernya itu yang untuk memasukkan data ke dalam tabelnya. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, setelah itu di sini membuat tampilan input data mahasiswa. Nah, di sini ini adalah formulir input datanya gitu ya. Terus kita bikinnya di dalam folder mahasiswa lagi, sudah pasti. Kenapa? Karena biar dalam satu kesatuan yang sama filenya. Di sini nama filenya adalah createblade.php. Kita buat dulu. Oke, nah di sini setelah kita buat file createblade-nya, kita ketik dulu codingannya. Oke, di title-nya di sini ada input data mahasiswa. Lalu di body-nya sini ini ada form ya. Form metodenya post. Oke, terus di sini ini kita copy aja and tipenya. Oke, gini jadinya. Terus setelah itu add CSRF di sini untuk yang CSRF fieldnya. Lalu di bawah kita diminta buat table. Tabelnya itu ada berapa baris? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 baris dan 3 kolom ya. Berarti tinggal kita ketik aja table. Terus di dalam table ada TR dikali 5, lalu TD dikali 3. Oke. Nah, di sini tabelnya kita lihat BG colornya aqua, ini saya copy aja biar cepat. Itu ya, table BG colornya aqua. Terus di sini TR ini sepertinya kelebihan kutip ya. TD call span-nya 3, alignment-nya center. Nah, di sini ini saya copy TD-nya. Karena TD-nya yang ini kita call span ya, berarti langsung jadi gabung 3 kolom. Oke, di sini. Setelah itu ini ada nim. Terus ini titik 2. Ini ada input tipenya teks. Placeholder-nya juga ada. Oke, ini saya copy aja biar cepet. Terus di bawahnya ada nama dan jurusan. Oke, terus di sini namanya input tipenya juga masih sama pakai teks. Terus di sini jurusannya. Oke, ini select name-nya untuk jurusan, combo box-nya.
Oke, jadi seperti ini. Lalu di bawahnya sini ada tadi call span 3, input type-nya submit. Ini berarti saya ganti aja karena ini adalah call span ya. Terus di sini ada input type reset, ini tutup TD-nya. Oke, lalu di sini tutup TR, table, dan di sini ada BR. Setelah tutup table, oke, nah ini sudah jadi untuk codingannya. Untuk menampilkan halaman input data mahasiswa perlu ditambahkan kode pada file mahasiswa controller PHP pada action create dengan menuliskan kode seperti ini. Jadi kita mainnya controllernya sekarang ke mahasiswa ya, udah nggak ke dasar controller lagi. Nah di sini di dalam create-nya kita masukkan return view mahasiswa create. Untuk melihat hasil luarannya, klik tambah data pada halaman data mahasiswa maka akan tampil seperti ini. Oke, nah di sini ini kita refresh dulu, jangan lupa pastikan semua filenya sudah disimpan tadi yang create blade sama mahasiswa controller. Kalau udah kita klik tambah data dan ini hasilnya tampil seperti ini untuk inputan yang tadi sudah kita buat. Oke, nah sampai sini dulu saya bahas untuk codingannya. Oke, tadi mulai codingannya dari sini ya, tampilan data mahasiswa. Yang pertama di sini ada ahref root mahasiswa create ya. Di sini linknya untuk yang tambah data ya. Ini ahref. Ini yang di file index ya. Berarti di sini di index blade-nya. Nah, ini file yang paling atas. Mana sih ini? Ini filenya ya, yang ahrefnya. Ahrefnya itu yang ini berarti ya tampilannya. Pada saat diklik tambah data, dia akan menampilkan ke create ya. Nah, di sini codingannya ahrefnya ke root mahasiswa create. Nah, di sini berarti kan tergantung dari yang tadi nih di mahasiswa controllernya. Return view mahasiswa create. Nah, ini mahasiswa create-nya kita ambil dari sini. Si mahasiswanya ini kita ambil dari folder mahasiswa, terus lalu ada print create-nya. Gitu ya, tadi di folder di sini juga mahasiswa create gitu ya. Perintah mahasiswa untuk create-nya. Nah, terus di sini juga sama mahasiswa create. Lalu di sini ada for each. For each di sini kan untuk perulangan gitu ya. Perulangannya buat apa? Dia buat nampilin data. Makanya di sini string mahasiswa as MHS. String mahasiswa as MHS. Nah, di sini string MHS name, string MHS nama, string MHS jurusan. Terus di sini ada ahref root mahasiswa edit. Ini rootnya untuk yang pindah ke halaman edit ya, karena pasti nanti kita buat root untuk editnya di sini nih. Mana kita cari dulu. Nah, ini public function edit gitu ya. Terus di sini ahref mahasiswa hapus mahasiswa ID on click return confirm. Jadi nanti kalau untuk yang root kita ke kalau yang edit kita ke mahasiswa edit mengarahnya. Terus di sini ada string MHS panah kanan ID. Nih kalau kita lihat dari codingannya di index ya. Oke, nah di sini untuk yang editnya gitu ya. Editnya di sini kan root mahasiswa.edit. Nah, ini pasti nanti pada saat kita klik edit dia akan mengarahkan ke dalam tampilan menu editnya. Nah, karena di sini belum tampil karena saya belum bikin ya. Terus di sini root-nya ke mahasiswa edit, terus ada koma dalam kurung kotak, string MHS, terus panah kanan ID. Nah, di sini nanti si editnya ini akan mengarahkannya berdasarkan ID. Kenapa nggak berdasarkan name? Nah, di sini ID-nya ngambil dari mana? Ya dari sini ID-nya. Kita lihat di database-nya. Karena di awalnya ada ID. Berarti kalau nggak ada ID, kita mengarahkannya via apa? Name, gitu ya. Berarti kalau kalian mau mengarahkannya via name ya di sini tinggal diganti name. Ya, jadi nanti kalau ada mau edit database atau bukan edit database ya, edit data gitu ke form editingnya, kita ngeditnya berdasarkan apa? Biasanya kalau ngedit data itu kan berdasarkan primary key-nya. Kayak misalkan coding SQL-nya lah, update yang mau diupdate apa, terus set update nama table, set yang mau diupdate apa, lalu where-nya itu berdasarkan apa. Nah, di sini juga sama aja kalau logikanya kayak gitu. Kita mengarahnya ke mahasiswa edit, where-nya berdasarkan siapa? String MHS, lalu di sini ada ID.
Nah, untuk yang hapus di sini langsung mengarahnya ngedirectnya ke mahasiswa. Hapus berarti nanti kita kemungkinan bikin file hapus. Hapusnya berdasarkan apa? String mahasiswa.id. On click return confirm, di sini yakin ingin menghapus data, dan di sini ada konfirmasi nih. Pada saat kita klik hapusnya, itu akan terhubung ke dalam mahasiswa hapus, gitu ya. Nah, di sini kita biar lebih jelas. Pada saat kita klik hapus tulisan ininya, di sini ya kita klik delete atau hapus. Nah, ini ada perintah yakin ingin menghapus data. Nah, kalau kita oke, kita akan mengarah ke dalam file hapusnya tadi yang belum kita buat. Nanti di akhir baru kita buat. Oke, di sini for each-nya ditaruh di bawah tbody gitu ya. Terus di sini juga di end for each-nya di atas tbody. Nah, string mahasiswa ini diambil dari mana? String mahasiswa itu diambil dari public function index yang ini di app mahasiswa all. Kita lihat di dalam app di sini ada mahasiswa ini ya. Nah, ini protected string table mahasiswa. Nah, di sini sudah kebaca nih table mahasiswanya. Makanya kan untuk melakukan konvensi model, buka file model mahasiswa dan tambahkan kode seperti ini. Jadi, model itu kan seperti konsep MVC-nya kita saya sudah jelaskan kalau dia nantinya akan terhubung ke dalam database. Nah, di sini protected string table mahasiswa yang kemarin kita buat di pertemuan 5 kan biar nanti akhirannya ganda ya kalau masalah tuh di pertemuan 5. Nah, di sini berarti dia string mahasiswa ini udah termasuk ke dalam table, udah terkoneksi ke dalam tabelnya. Nah, kalau mau diganti ini variabel ya, bebas nggak masalah. Tapi yang ini jangan diganti mahasiswanya, karena ini extend modelnya. Terus di sini return view mahasiswa index. Nah, indeksnya ini adalah index file blade-nya. Terus di sini ada mahasiswa dalam panah kanan string mahasiswa. Nah, di sini tabelnya nih tabel mahasiswa itu adalah string mahasiswanya gitu ya. Datanya diwakilkanlah oleh string mahasiswa untuk ditampilkan di sini. Nah, terus di bawah di sini tampilannya seperti ini. Setelah itu kita bikin tampil yang input datanya. Nah, ini ada form and type multipart form data. Nah, ini kelas bgweight ini adalah atribut dari formnya ya gitu. Terus action route mahasiswa.store method post gitu. Nah, ini untuk route-nya juga hampir sama seperti input output kemarin gitu ya. Terus CSRF-nya kita bikinnya seperti ini. Nah, ini kita tinggal buat tabelnya aja untuk pengisiannya. Inputannya ada 3, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Ini nggak perlu saya jelasin ya, karena tabel TRTD terus input tipe itu sudah ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu di sini simpan dan batal. Terus untuk public function create return view-nya mahasiswa create untuk menampilkan ini. Nah, terus setelah codingan tadi terakhir kita buat untuk yang create ya. Di sini untuk menyimpan data yang diinput pada form input data mahasiswa, buka file mahasiswa controller.php pada action store. Oke, kita buka mahasiswa controller.php pada action store, public function store di sini. Masukkan kodenya seperti di bawah ini. Nah, ini kita masukkan saja untuk kodenya. Oke, di sini. Kita rapikan dulu. Oke, di sini public function store menangkap data yang diinput. String name request get name, get nama, dan get jurusan ini sama seperti di pertemuan 4 kemarin ya, gitu untuk ngambil variabelnya. Name, nama, jurusan ini berdasarkan dari yang sini, dari name-nya. Terus string name, string nama, string jurusan ini adalah variabel. Terus di sini ada menyimpan data ke dalam table. Save mahasiswa new app mahasiswa. New app mahasiswa ini yang nantinya akan terhubung ke dalam model yang akan terhubung ke dalam database. Karena konsep MVC seperti itu. Nah, terus di sini save mahasiswa name, string name, nama mahasiswa, string nama, jurusan, string jurusan. Name, nama underscore MHS, dan jurusan ini adalah nama fieldnya. Kita lihat di sini. Name, nama underscore MHS, jurusan. Oke, terus setelah itu di bawahnya string save. Ini codingannya kurang lebih sama hampir seperti proses seeding di pertemuan 5 ya.
Terus di sini return redirect root-nya langsung balik lagi ke mahasiswa index. Oke, jadi setelah nanti datanya disimpan, itu akan langsung direct webnya ke dalam rootnya. Rootnya itu adalah mahasiswa index. Berarti nanti setelah kita melakukan ini saya save dulu ya untuk prosesnya. Setelah kita melakukan tambah data, nah ini datanya kita simpan, misalkan ini, terus namanya ini, jurusannya ini, kita simpan data. Nah ini langsung akan ngedirect ke dalam indeksnya lagi. Oke, langsung balik ke dalam direct ya, langsung ngedirect ke dalam indeksnya tadi di sini karena ada route-nya, redirectnya mahasiswa index. Nah di sini masuk ke dalam indeksnya, yaitu datanya sudah saya simpan atas nama saya sendiri gitu ya, jurusannya juga sudah ada. Oke, berarti simpan datanya itu sudah sukses nih sampai saat ini ya. Jadi ada beberapa coding yang kita gabung ya. Ini coding dari pertemuan 4 dan ini coding seeder dari pertemuan 5. Oke, nah ini return redirect route-nya langsung ke mahasiswa index. Begitu selesai menyimpan, langsung akan balik ke dalam mahasiswa indeksnya. Nah, terus di sini ada form ubah data mahasiswa. Kita diminta bikin form ubah data mahasiswa. Kita buat dulu file blade-nya yang pertama di dalam mahasiswa di sini. Oke, edit blade.php. Nah, setelah itu ketikkan codingannya seperti ini. Nah, ini mau teman-teman semua ketik codingannya, silakan gitu ya. Jadi ini saya coba ketik saja. Terus title-nya di sini edit data mahasiswa. Di body-nya di sini ada form. Formnya, metodenya adalah post ya di sini. Post, oke. Ini kita taruh di sini. Lalu untuk yang ininya saya copy aja untuk form action-nya. Oke, sudah semua. Nah, di sini di dalam formnya itu ada CSRF yang sudah pasti. Kita copy CSRF-nya di sini. Di bawah CSRF-nya ini ada input tipenya hidden, value-nya put, name-nya method gitu ya. Input tipenya ini adalah hidden, name-nya adalah underscore method. Terus di sini value-nya adalah put. Oke, setelah itu kita bikin table. Tabelnya di sini hampir sama seperti tadi ya. Tabelnya ini TR-nya 1, 2, 3, 4, TR-nya 5 gitu ya. TR-nya 5 dan TD-nya 3. Oke, kita buat dulu table TR-nya dikali 5 lalu TD-nya dikali 3. Oke, di sini tabelnya ini BG color-nya saya copy aja biar nggak terlalu lama. Terus di dalam TR ini ada TD call span. Ini TD-nya saya copy ya biar tidak terlalu lama juga. TD3 ini kita call span, kita gabungin jadi satu. Nah, setelah itu di sini ada name. Terus di sini ini ada input tipenya text. Lalu ada name-nya name, terus di sini ID-nya kita hilangkan aja. Di sini ada value. Value di sini adalah nilai yang langsung ditampilkan. Jadi kalau selama ini bingung kok nggak pernah pakai value gitu. Nah, value itu kita langsung nampilin nilai ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti begitu diklik edit, nilainya langsung tampil di objeknya. Terus di sini ada nama. Lalu di sini juga sama input tipenya teks masih, terus name-nya nama, terus di sini ada value-nya. Value-nya ini bisa kita copy lagi untuk ini. Oke, setelah itu ada jurusan di sini. Terus ini dan ini yang pakai select ya. Di sini sampai selesai option select.
Ini kita rapikan aja. Oke, nah di sini sudah untuk selectnya. Lalu di bawah ini ada TD call span-nya 3 gitu ya. Ini kita hilangkan, kita ganti dengan yang ini. Ini ada input tipe. Oke, input tipenya update data, lalu tipenya tetap submit ya, submit dan reset, value-nya update data batal. Oke. Setelah itu untuk menampilkan halaman edit data mahasiswa, tambahkan kode berikut di dalam mahasiswa controller dengan function edit di sini. Nah, kita cari untuk editnya. Oke, di sini. Ini kita tambahkan saja. Terus untuk melihat hasil luarannya, klik menu edit pada data mahasiswa, maka akan tampil seperti di bawah ini. Oke. Nah, di sini sedikit saya bahas dulu untuk codingnya. Untuk yang edit ini sebenarnya codingannya hampir jiplakan seperti input ya. Jadi kalau kita bikin edit sama inputan pasti sama nih. Gitu. Inputnya berapa banyak, editnya yang diedit juga berapa banyak gitu ya. Cuman paling minus si NIM-nya nih biasanya nggak bisa diedit kalau dia sebagai primary key ya. Kalau dia sebagai primary key berarti dia nggak bisa diedit. Nah, terus di sini root-nya ke dalam mahasiswa update. Ya, root-nya ke dalam mahasiswa update. Makanya tadi di sini nanti di bawahnya kita akan bikin untuk root-nya. Kita kan baru bikin tampilannya doang nih, gitu ya. Root-nya ke dalam mahasiswa update yang diupdate berdasarkan mahasiswa ID, metodenya post. Oke, terus di sini juga nggak ada yang aneh untuk table BG color-nya. TR-nya pun juga nggak ada, paling di sini hanya ketambahan value-nya itu ini gitu ya, mahasiswa, terus NIM gitu, mahasiswa, nama mahasiswa jurusan di sini untuk nilai yang diberikan pada saat kita klik edit gitu ya. Jadi ini kita coba refresh dulu, kita klik edit, dia akan mengarah ke dalam si form editnya ini. Lalu di NIM nama jurusan, nah ini sudah ada ya, jurusan ini berdasarkan jurusan yang kita pilih. Kalau kita pilih sistem informasi, nah di sini akan tampilnya sistem informasi. Kita klik batal, akan balik lagi ke sini. Ya, kalau kita klik update data, dia akan mengupdate datanya. Nah, sebelum kita update data, ada coding yang harus ditambahkan juga. Kayak tadi disimpan itu ada coding yang ditambahkan di dalam mahasiswa controllernya. Nah, ini untuk public function update-nya pun juga ditambahin nih di dalam mahasiswa controller. Kita cari untuk yang update-nya. Nah, ini public function update karena biasanya habis kita edit, kita update gitu ya. Nah, terus di sini ini app mahasiswa ya. Find or file ini ketemu atau enggak. Terus di sini name request, get name, get nama, get jurusan. Jadi kita ngambil nilainya dari agak beda ya untuk script update dengan script simpan. Kalau script simpan tadi, kalau script update begini ya, kalau script simpan tadi dia langsung gini, get. Di sini string mahasiswa, name, request, get name, get nama, get jurusan, sama seperti yang sebelumnya. Find or file, string ID, string requestnya string ID. Kita ngeditnya nanti juga berdasarkan string ID gitu, karena yang diedit itu berdasarkan string ID di sini ya, di index. Nah, ini di index itu kan tadi di sini ya string MHS, string ID. Nah, yang di request ini ID-nya berapa. Jadi si ID-nya ini dikirim ke dalam si masing-masing ini ya, apa namanya, kayak functionnya tersendiri untuk mahasiswa controllernya. Nah, di sini setelah itu mahasiswa save, return redirect route mahasiswa index, terus di sini ada string ID. Nah, ini kita coba di sini. Ini kurang tutup kurung, oke. Dan tutup kurung awal. Di modulnya juga kurang ya ini. Jadi kita tambahkan. Begitu kita edit, gitu. Misalkan ini saya edit, namanya kita ubah menjadi percobaan misalkan. Lalu sistem informasi akuntansinya biarin, kita klik update data. Nah, ini akan baliknya ke dalam
Index. Oke, nah ini sudah berhasil, namanya sudah berubah menjadi percobaan. Jurusannya masih tetap SIA, karena tadi kita nggak ngedit ya untuk jurusan dan NIM. Hanya ubah nama. Jadi sama aja kayak kita misalkan mau ubah jurusannya jadi kayak gini, ini akan berubah, klik update akan berubah menjadi teknologi komputer. Nah, di sini dia bakal ngedirectnya langsung balik lagi ke mahasiswa indeks. Terus di sini ada string ID. String ID-nya di sini ya dia ngeliat berdasarkan ID-nya. ID itu tadi yang di sini ya di database. ID itu yang ini. Jadi patokannya kita berdasarkan ke ID. Kalau untuk yang di mahasiswa ini ya, di sini ID-nya itu adalah primary. Kita lihat indeksnya. ID-nya sebagai primary key. Berarti kita ngubah datanya ya berdasarkan primary key-nya aja. Kalau kita nggak mau pakai ID gimana ya? Silakan aja, nggak masalah. Mau update-nya berdasarkan NIM boleh, bebas gitu ya. Nah, itu untuk update. Nah, di sini untuk menghapus data mahasiswanya. Untuk hapus data tidak perlu membuat form user interface. Cukup dengan menambahkan kode pada mahasiswa controller ya, pada action destroy. Tambahin kode gini doang. Jadi biasanya memang kalau untuk hapus itu nggak perlu bikin blade ya. Kita nggak perlu bikin file blade untuk view-nya. Paling cuman edit sama input. Jadi kalau nanti ada kita bikin satu form nih, ada input, delete, update gitu, CRUD-nya lengkap. Berarti file blade-nya dibutuhkan apa? Ada tampilan, itu dalam bentuk index, ada inputan, yaitu dalam bentuk create, ada editnya dalam bentuk edit. Jadi 3 file blade yang kita buat, lalu satu file mahasiswa controller, gitu ya. Nah itu aja yang perlu kita buat sebenarnya. Nah ini destroy-nya sudah di sini nih, mahasiswa index, string mahasiswa, find or file, string ID, gitu ya. Kita nemu atau enggaknya string ID-nya untuk delete. Kalau misalkan fail berarti dia nggak ketemu. Terus di sini kalau ketemu string delete, string mahasiswa terus delete, return redirect-nya langsung ke mahasiswa lagi. Nah, ini kita coba, kita refresh dulu. Pada saat kita klik delete, kita akan baliknya ke sini lagi. Tapi dengan catatan datanya hilang. Nah, ini kita coba delete. Yakin ingin menghapus data, kan tadi ada konfirmasi ya pada saat di index nih. On click return confirm, yakin ingin menghapus data. Jadi biasakan sebelum kita mau menghapus data itu ada konfirmasi dulu, jangan diklik hapus main langsung ke hapus aja gitu. Nanti yang hapus ternyata datanya penting gitu ya. Kalau bisa nanti dibuat web untuk tugas proyek akhirnya seperti itu. Selalu ada konfirmasi untuk validasinya. Ini ada konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jadi dibiasakan pembuatan web seperti ini sebelum menghapus data itu selalu ada konfirmasi ya, menghapus atau enggak. Kita klik OK berarti kan kehapus, kita klik cancel berarti dia enggak. Nah pada saat nanti kita klik OK, datanya akan balik ke sini lagi. Nah sebelum itu kita tambahkan dulu nih di sini, perlu menambahkan kode pada file root web.php. Nah di sini untuk hapusnya aja yang ditambahkan di root web.php-nya. Berarti di bawah sini kita tambahkan mahasiswa hapus ID mahasiswa controller destroy. Jadi nggak semua rootnya dimasukin ke sini ya. Kalau kemarin di input output rootnya kita masukin ke sini, gitu, root get, root post. Kalau di sini nggak semuanya kita masukin ya. Nah terus untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik aja menu hapus, lalu ada konfirmasi jika iya. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik aja menu hapusnya pada datanya. Jika ada konfirmasi yakin ingin menghapus data, kalau kita klik iya maka data akan dihapus, jika enggak maka akan balik lagi ke sini. Nah ini saya coba refresh dulu ya. Saya refresh, saya klik delete, kita klik cancel, balik lagi ke sini. Saya klik delete, kita klik OK, harusnya balik lagi ke sini dengan satu datanya yang hilang seperti yang tadi kejadiannya. Ya kita klik delete, OK. Nah ini datanya hilang lagi. Berarti untuk delete-nya ini sudah jalan nih ya, gitu, sudah jalan semua untuk CRUD-nya. Nah setelah itu kita buat CRUD untuk jurusan. Nah kemarin kan bikinnya 2 tuh di pertemuan 6 ya, ada yang jurusan, ada yang mahasiswa. Nah sekarang kita buat untuk yang jurusan. Pertama kita buat dulu PHP Artisan Mac Controller. Kita buat di sini ya. Kita buat di sini. Ini saya close untuk CMD-nya. Kita ulang lagi. Oke, kita buat di sini PHP Artisan Mac Controller jurusan
controller min resource. Oke, sorry, kurang mengetikkannya, kurang S. Nah, di sini controllernya sudah terbuat ya. Untuk file si jurusan PHP-nya, kita lihat di sini jurusan controllernya sudah ada. Oke, ini deh ya. Terus di sini atur root-nya yang pertama gitu untuk di web PHP-nya. Balik lagi stepnya ke sini, sama ya seperti yang ini. Kita resource-nya ke dalam mahasiswa controller. Nah, di sini juga sama, resource-nya ke dalam jurusan controller. Oke, terus setelah itu diminta buat tampilan data jurusan. Nah, di sini tampilan data jurusannya itu semuanya ada di dalam tabel. Oke, setelah itu kita diminta buat tampilan data jurusan. Nah, tampilan ini berisi data jurusan yang tersimpan dalam tabel dan beberapa aksi untuk CRUD-nya. Bikin folder baru lagi, namanya jurusan, terus buat file indeksnya. Nah, di sini berarti kita buat lagi ya di dalam view, jangan di dalam mahasiswanya. Di dalam view new folder jurusan. Setelah itu kita buat di sini filenya index.blade.php. Setelah itu kita buat ya untuk indeksnya. Ini kita copy aja gitu ya, biar nggak terlalu lama untuk pengetikannya. Oke, sudah jadi seperti ini. Tapi proses kopinya juga harus disesuaikan ya. Karena kalau kita main asal copy-copy aja nanti nggak sesuai. Di sini oke. Terus ini bawahnya lagi juga harus dikesampingkan. Nah, ini ya. Delete. Oke, and for each. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang masuk ke bawah. Berarti ini sudah jadi. Web PHP-nya juga jangan lupa kita save. Oke, nah setelah kita buat tampilan inputnya, bukan tampilan input ya, tampilan view-nya. Untuk nampilin data pada tabel jurusan di halaman indeks, tambahkan kode untuk mengambil data pada file jurusan controller.php. Pada action index, tuliskan kode berikut ini, gitu ya. Nah, di sini kita coba copy aja di indeks ininya. Untuk melakukan konvensi model, buka model jurusan PHP, tambahkan kode di bawah ini. Dan untuk melihat hasil luarannya, kita ketik aja localhost 8000 jurusan untuk menampilkan tampilan view data seperti ini. Untuk yang jurusan model ini sepertinya sudah, karena sudah di pertemuan 5 ya, seperti ini. Dan kita lihat hasil luarannya, tapi di sini masih ada coding yang salah di sini ya. Jadi ada sedikit yang saya revisi untuk codingnya. Di bagian jurusan controllernya ini pengetikannya salah. Yang pertama di sini ada penambahan tanda petik 1 di atas ya, jurusan indeks. Setelah itu ini juga bukan jurusan tapi bukan juruan ya, tapi jurusan di sini. Terus ditambahkan dengan tanda petik 1 juga di sini ya. Nah, setelah itu kita coba refresh di dalam sininya. Oke, masih ada keterangan error undefined variable mahasiswa view di dalam. Kita lihat errornya di mana. View C exam htdocs laravel sia resource di dalam file index.php. Oke, sekarang kita buka index.php-nya. Keterangannya di sini undefined variable mahasiswa. Variabel mahasiswa tidak bisa didefinisikan. Kita cari apakah ada variabel dengan tulisan MHS. Oke, di sini ada. Ini harusnya JRS. Oke. Nah, sekarang kita refresh lagi dan harusnya sudah tampil seperti ini, gitu ya. Jadi tadi ada beberapa kesalahan gitu di modulnya yang mungkin nanti akan direvisi, gitu ya. Dan biar teman-teman juga pada saat pengetikan tidak salah ya, tidak salah ngopi gitu takutnya. Jadi nanti saya kirim lagi untuk file modul terupdate-nya. Nah, setelah tampilannya selesai tampil seperti ini, proses selanjutnya sama seperti di mahasiswa, kita buat tampilan input data jurusan ya. Di dalam folder jurusannya tadi di sini kita buat untuk yang create.blade.php. Oke, nah terus di sini kita ketikin aja codingnya seperti ini ya. Di sini ada input data jurusan. Terus di dalam body-nya di sini ada form dengan metodenya post. Terus di sini ada CSRF ya. CSRF. Terus di form action-nya ini saya copy aja untuk metodenya post-nya. Oke, di sini.
Di dalam CSRF di sini ada table di sini kita lihat TR-nya 1 2 3 4 5 gitu, TR 5 TD 3 sama mungkin seperti yang tadi ya. Berarti di sini table, terus di sini TR dikali 5, lalu ada lagi TD dikali 3. Oke, untuk tabelnya saya copy aja ini untuk atributnya biar tidak terlalu lama. Dalam TR ini ada TD call span. Oke, berarti tadi yang ini saya hilangkan saja. Terus setelah itu di sini ada kode jurusan. Lalu ada input tipe teksnya. Di sini ada name-nya KDJRS. Terus ada placeholder dan sampai max length-nya di sini saya copy aja biar tidak terlalu lama. Oke, terus di sini ada nama jurusan. Terus ini ada input tipe teksnya juga dengan name-nya NMJRS, nama JRS. Terus di sini ada placeholder-nya, ini saya copy aja. Ya, terus masukkan nama jurusan, oke. Terus di sini ada jurusannya di bawah. Titik 2, lalu di sini ada select name-nya itu adalah fakultas. Ini sepertinya bukan jurusan ya, ini adalah fakultas di sini. Saya ganti fakultas. Terus di sini select name-nya. Nah, ini yang option value-nya saya copy saja karena lumayan banyak juga. Oke, nah di sini setelah itu di bawahnya ini ada TD call span-nya 3 juga ya. Ini TD-nya saya hapus saja. Oke, terus di sininya ada sampai tutup /td codingannya. Oke, nah ini sudah selesai untuk inputannya. Untuk nampilin halaman inputnya kita ubah grid-nya juga sama seperti di yang tadi. Kita masuknya ke dalam ini ya, jurusan controller. Di dalam grid-nya di sini kita ubah, tambahkan ini. Lalu setelah itu kita tinggal klik aja tambah data. Ini kita refresh dulu. Kita klik tambah data, oke, tampilnya sudah betul masuk ke dalam sini. Lalu untuk codingan penyimpanannya jangan lupa juga di sini. Ini codingannya hampir sama ya, jadi nggak perlu saya jelasin. Ini saya untuk yang jurusan hanya menjelaskan step by step-nya saja. Di sini untuk yang store-nya kita copy di sini gitu ya. Oke, nah di sini untuk menyimpan ke dalam tabel jurusannya sudah ada codingnya di sini, dimasukkan ke dalam public function store. Penjelasannya sama seperti di mahasiswa tadi ya. Kita request get untuk ngambil data dari variabelnya, variabel dari name-nya, bukan variabel, dari name-nya, dari name si objek yang ada di inputan. Terus JRS nama fakultas ini adalah variabel. Lalu penyimpanan datanya di sini menggunakan seeding ya. Seeding yang sudah dipelajari di semester 5 kemarin. Return redirect pada saat selesai menyimpan akan balik lagi ke dalam jurusan indeks. Nah sekarang ini sudah untuk codingannya saya simpan dulu. Terus ini kita refresh. Saya coba tambah data. Di sini kode jurusannya misalkan 12. Ini percobaan. Fakultasnya di sini adalah jurusannya di sini misalkan 40 ya. Percobaan Fakultas Komunikasi Bahasa, simpan data, ini akan balik lagi ke dalam sini dan datanya sudah masuk. Oke, berarti ini sudah selesai untuk inputannya. Nah, sekarang untuk yang ubahnya tadi. Ubahnya itu seperti yang tadi saya bilang, kalau kita bikin file edit itu 11-12 sama si inputnya. Nah, di sini berarti kita bikin lagi edit blade.php. .php.
Oke, nah terus di sini kita buat ya file editnya. Kita ketik aja di sini edit data jurusan. Lalu di sini ada form action, metodenya post. Oke, di sini ada add csrf. Lalu di sini ada table ya, ada input tipe hidden. Input tipe hidden di sini, terus di bawahnya baru table. Tabelnya itu ada tr dikali 5, lalu ada td-nya dikali 3. Oke. Nah, di sini untuk form action-nya ini saya copy aja biar tidak terlalu lama juga. Terus ada input tipe hidden, nah ini yang saya copy juga gitu ya. Biasanya kalau edit pasti selalu ada input tipe hidden ya, karena kita ngedit datanya kan nanti berdasarkan si ID. Nah, ID-nya ini nggak ditampilin, makanya dia sebagai hidden. Value-nya put itu kita ambil dari si indeksnya yang tadi nih, di sini si ID-nya ini nih ya. Di ID-nya itu kita ambil, anggapnya sebagai put. Kita kasih name-nya method. Metodnya ngapain? Metodnya itu nanti berkaitannya dengan ini nih, si sini ya, diedit, diupdate atau di destroy untuk metodenya. Nah, terus di sini table bg color-nya ini saya copy. Kita ke editnya. Terus ada td call span, sama ya seperti di inputan tadi. Terus di sini ada kode jurusan. Ini titik 2, lalu di sini ada input tipe teks ya. Oke, terus di sini ada nama dan ini ada fakultas terakhir. Oke, setelah itu ini di namanya pun juga ada input tipe teks, saya copy aja. Terus di fakultasnya juga ada di sini dengan perintah select. Oke, untuk option value-nya ini saya copy. Oke, setelah ini td call span yang terakhir di sini ya. Ini saya copy aja. Untuk ngopi gini juga tetap diperhatikan penulisannya, jadi disesuaikan. Oke, setelah itu codingan editnya sudah tampil. Untuk nampilin halaman editnya kita tampilkan dulu di jurusan controllernya. Di sini di edit tadi ya, di sini public function edit. Oke. Nah, ini klik menu edit maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kita coba dulu. Kita klik. Oke, ada yang kurang di sini. Nah, titik komanya tidak ada. Tuh ya. Nah, ini saya refresh. Oke, kita klik edit, dia harusnya tampil ke dalam form editnya. Oke, di sini ada yang kelebihan juga. Di sini JRS ya, bukan JRSS. JRS edit. Oke, sudah. Nah, ini kita refresh lagi. Kalau ada kesalahan error kayak gitu tidak masalah, tinggal kita refresh aja gitu ya. Nah, ini sudah tampil jurusannya. Tadi kan sudah saya pilih ya. Fakultasnya apa di sini. Ini juga bukan pilih jurusan ya sebenarnya tulisannya. Kita ubah dulu deh biar sama. Di sini ini pilih fakultas, untuk yang edit di sini pilih fakultas juga gitu ya. Nah, terus ini saya refresh, saya edit. Oke, pilih fakultasnya, update data atau batal. Kita update belum bisa karena ada codingan yang belum disimpan, yang ininya nih di dalam request function update-nya. Nah, kita tambahkan dulu di jurusan controllernya di sini. Public function update. Oke, setelah kita tambahkan di sini barulah bisa kita simpan harusnya. Sekarang kita coba apakah codingannya error atau enggak nih. Takutnya ada salah kayak tadi di sini JRSS jadi harusnya JRS jadi JRSS. Ini kita coba yang ini aja tadi ya, yang 40 kita coba edit. Kodenya kita ganti jadi 55. Ini adalah
tes, dan di sini adalah fakultasnya ekonomi. Kita update apakah dia berubah. Oke, fakultasnya dia nggak berubah. Oke, tadi ada yang kurang ya di sini. Untuk select name-nya di sini fakultas, saya nggak lupa masukin karena jadinya error. Karena kita ngedirect di sini fakultas, sedangkan tadi di sini saya setelah select name masih kosong nih. Oke, nah ini kita back aja, kita refresh, kita coba edit lagi di sini jadi 55, ini jadi tes, dan ini fakultasnya ekonomi bisnis. Setelah kita klik update, datanya berubah menjadi 55 tes dan fakultas ekonomi dan bisnis. Oke, berarti sudah selesai nih sampai update-nya. Nah, sekarang tinggal yang destroy-nya terakhir. Nah, destroy ini tinggal kita tambahkan di jurusan controller di paling bawah di sini gitu ya untuk destroy terakhir. Dan jangan lupa juga tadi tambahkan di root web PHP-nya. Kalau untuk destroy baru kita mainnya ke web PHP. Tambahkan ini. Oke. Nah, setelah itu kita refresh, kita delete. Yakin ingin menghapus data, tetap sama, ada konfirmasi, kita klik OK dan datanya menghilang gitu. Jadi untuk CRUD kurang lebih materinya seperti itu ya, dan di sini juga ada latihan gitu. Nah, ini mungkin nanti saya bahas dengan video berbeda gitu ya untuk latihan-latihan. Jadi saya kumpulin satu video yang isinya latihan. Nah, di sini sedikit saya review untuk materinya. Yang pertama mulai dari atas ya. Jadi saya reviewnya nggak sampai jurusan ya, sampai mahasiswanya aja, karena mahasiswa dengan jurusan itu sama untuk codingannya. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu controllernya. Controllernya kita nggak buat seperti biasa ya, cuman make control nama controllernya, tapi di sini tambahkan mimin resource. Ya, resource di sini berfungsi untuk membuat action CRUD-nya nanti. Karena kita lihat di dasar controller biasa, di sini kalau di dasar controller biasa itu nggak ada yang public actionnya, tapi kalau di mahasiswa controller di sini kan ada ya public function index, create, terus ada store, terus di sini ada show, edit, update, lalu destroy. Nah, itu bedanya untuk yang resource. Setelah itu kita buat root-nya yang pertama untuk resource-nya di dalam web PHP di sini ya. Resource-nya semua root-nya kita ambil dari jurusan controller. Kalau kemarin kan dari dasar controller, berarti semua root-nya dari dasar controller. Nah, di sini root-nya berdasarkan dari resource yang ada di dalam jurusan controller. Setelah itu kita buat tampilan indeksnya dulu yang pertama untuk nampilin data ya. Kita buat tampilan indeks buat nampilin data. Setelah itu kita klik di mahasiswa controllernya atau di controller resource-nya, kita di indeksnya. Jadi udah nggak di dasar controller lagi nih kita mainnya, tapi di dalam controller yang berkaitan dengan CRUD-nya. Nah, di sini mahasiswa. Untuk nampilinnya di sini return view mahasiswa. Biasanya kita naruh ini di dasar controller ya. Kalau kita buka di dasar controller pasti ada nih di sini. Untuk yang ini return view, tapi kalau tadi kita di sininya return view-nya di dalam controller mahasiswa. Nah, setelah itu konvensi modelnya juga jangan lupa ya. Kalau yang mahasiswa sama jurusan kebetulan udah nih, karena udah dilakukan di pertemuan 5. Nah, kalau nanti di latihan atau di form-form selanjutnya, berarti kan konvensi modelnya pun juga harus sama. Tapi sih harusnya udah ya, kalau misalkan kita bikin tabelnya melalui proses migration serta seeding. Nah, setelah itu tampil tampilan indeksnya, baru kita buat tampilan inputnya. Ya, jadi tampilan kedua adalah input dengan namanya create. Bebas sih sebenarnya untuk namanya. Setelah kita buat tampilan create, masukin public function create-nya di dalam mahasiswa controller di bagian sini untuk create-nya, memanggil view mahasiswanya. Tampil tampilan inputnya, setelah itu kita bikin codingan untuk simpannya ke dalam table. Di sini taruhnya di dalam public function store di dalam mahasiswa controller atau di dalam controller yang berkaitan dengan CRUD-nya. Setelah itu kita buat ubah data mahasiswa, ya berarti 3 file blade PHP seperti yang tadi saya bilang juga. Kalau kita mau buat CRUD, kita buat filenya 3, index, create, dan edit. Kita buat edit PHP-nya, lalu di mahasiswa controllernya di bagian function editnya pun ini juga sama ditambahkan untuk view-nya. Terus di sini setelah itu kita tambahkan di public function update-nya untuk menambahkan codingan si update-nya tadi, gitu ya. Dan di dalam function destroy terakhir untuk menghapus, gitu ya. Ini untuk
codingan hapusnya, dan jangan lupa ditambahkan di dalam WPHP-nya bagian bawah ini resource get mahasiswa hapus ID. Ya, jadi kita berhubungan dengan WPHP pada saat di awal dan di akhir. Di awal untuk mengaitkan si route resource-nya, di akhir untuk si route get untuk menghapusnya. Jadi hanya dua hubungan kita dengan WPHP-nya. Terus di mahasiswa controller kita lebih banyak ke situ. Ya, file blade-nya kita buatnya 3. Index, create, dan edit gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini, cukup panjang walaupun modulnya juga banyak yang revisi ya. Nanti saya kirim file revisiannya. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Jika ada kesulitan silakan diskusikan di grup WhatsApp gitu ya, biar semuanya teman-temannya tahu untuk kesalahannya di mana, trouble-nya di mana. Oke, mohon maaf sebelumnya jika ada penjelasan saya yang kurang jelas bisa ditanyakan juga langsung di grup WhatsApp. Sekian untuk video saya kali ini di pertemuan 6. Kita ketemu lagi nanti di video pertemuan 9 ya. Mungkin sebelum pertemuan 9 saya bikin video juga untuk pembahasan soal-soal latihan gitu yang berbasis CRUD ya, yang pasti karena di pertemuan 9 nanti setelah UTS kita full CRUD di dalam form gitu ya. Jadi biar semua teman-teman paham dulu CRUD itu apa. Baik, sekian videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.